Selamat malam, ketemu lagi di Instagram Live hari ini tanggal 24 Mei 2026. Nah, di malam ini saya kepengen bahas satu topik, yaitu tentang market crash. Saatnya buat belikah ya. Jadi nanti kita akan bahas. Setelah bahas topiknya, kalau masih ada waktu, kita akan bahas saham-saham yang akan di request teman-teman juga. Nah, untuk teman-teman malam, untuk teman-teman yang mungkin nggak sempat ikutan live, bisa nonton rekamannya nanti di YouTube Lindali Vibo Princess. Seger lari pagi ini. Sebentar, nih kalau nggak pakai kacamata nggak kebaca nih. Pagi ini enggak, tadi soalnya ibadah pagi, jadi pagi-pagi harus langsung ke gereja, jadi belum sempat lari ya. Jadi ya semingguan kemarin sakit juga, jadi libur lari baru mulai beberapa hari yang lalu gitu ya. Oke, yuk kita lihat dulu sebentar IHSG-nya, lalu kita masuk ke topik ya. Saya balik ininya, oke. Nah, kita kan ya udah sama-sama ya, kita ngelihat IHSG dari Januari, teman-teman. Nih lihat ya, IHSG dari Januari dari all time high di 9174. Kelihatan kan ya, teman-teman ya. Dari all time high di 9174 itu di 20 Januari ya, di 20 Januari, lalu sampai kemarin hari Jumat itu sempat menyentuh ya, teman-teman. Hari Jumat kemarin itu sempat menyentuh 5966, sempat ke kepala 5 ya. Jadi udah turun nih, kalau diukur udah turun 34,97% ya, atau 3200 poin. Nah, kemarin ini puji Tuhannya IHSG ditutup kembali di atas kepala 6162. Kalau dilihat pakai candlestick reversal, dibilang piercing juga belum gitu ya, dibilang doji juga bukan, dibilang hammer juga bukan gitu ya, tapi setidaknya dia udah ditutup di atas 6000 lagi gitu ya. Nah, kita kan sama-sama ngelihat lah ya, sama-sama ngerasain putus asanya market tuh turun 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Udah turun, rebound, turun lagi, rebound, turun lagi gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan habis ini ada rebound gitu ya. Mudah-mudahan habis ini ada rebound dan nggak bikin lower low lagi gitu ya. Nah, kita pengen lihat dulu nih, teman-teman. Ya, kita pengen lihat dulu kenapa sih market itu dari 9174 itu kok bisa gitu sampai turun, sampai kemarin menyentuh ke 5966, ditutup di 6162. Kita sama-sama tahu ya, yang bikin market itu gap down sedalam ini pertama kali itu karena MSCI rebalancing ya. Masih ingat ya, MSCI rebalancing. Terus biasa market itu pasti ada reboundnya ya, pas rebound terus turun lagi, ada ketegangan geopolitik Amerika sama Iran, kemudian ditambah lagi pas di sini-sini MSCI yang Mei ya, MSCI rebalancing lagi, terus ditambah rupiahnya juga melemah, rupiahnya all time low ya, teman-teman. Rupiahnya all time low. Nih kalau lihat grafik rupiah seperti ini ya. Kemarin all time, ini kan USD IDR gitu ya, USD-nya all time high, berarti rupiahnya kan all time low, melemah ya. Kemarin sempat di 17.729 dan hari Jumatnya ditutup di 17.712 gitu. Ini yang bikin IHSG-nya juga merah gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita ngomong ke USD, kalau USD-nya ditutup di atas 17.729, di sini perhitungan pakai Fibonacci itu masih ada di 18.044 gitu. Jadi masih ya
masih ada potensi ke sini gitu. Nah, kita kembali lagi ke IHSG-nya nih gitu ya. Ke IHSG-nya. Ditambah lagi kemarin ada pajak ekspor ya, ada pajak ekspor satu pintu. Jadi makin gempuran bertubi-tubi gitu. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, kalau kita lihat ya dari IHSG waktu di sini ya, kita pakai chart weekly deh, jadi gampang lihatin ininya ya. Nih, ini kan sebelum itu ini kan juga turun ya teman-teman, dari 7910 turun sampai 5887. Kemudian siklus ini berbalik jadi naik gitu ya. Sebelum naik pasti ada turun, jadi ada siklus turun kemudian naik, abis naik pasti ada turun. Jadi itu sebuah kepastian. Nah, abis turun biasanya pasti naik gitu ya. Jadi yang namanya siklus market di sini itu ada 3. Saya izin share karena ini bukan kelas Zoom, jadi seadanya ya. Lihat seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang saya tuh kepengen ngejelasin gitu ke teman-teman, jangan putus harapan gitu ya. Jadi pada saat IHSG naik itu ada 3 fase. Yang pertama fase akumulasi di sini, kemudian yang kedua ada fase markup, dan yang ketiga ada fase euforia ya. Lalu setelah naik pasti disusul dengan fase turun, distribusi, markdown, dan panik. Nah, kita itu udah ada di fase ini nih gitu, udah digempur berkali-kali. Jadi kalau teman-teman perhatiin gambar ini, lalu kita lihat gambar di sini, kebayang ya? Ini udah digempur sama ya, sama yang ini. Oke. Nih, IHSG udah di sini. Jadi waktu kemarin di 9174 ini ada di fase euforia. Sama mau kita lihat fase XAU. Saya sebentar buka ya, XAU IDR. Semua orang waktu itu bahas emas nih, lihat. Ada ya, tuh. Fase naik, ini juga ada fase turun-turunnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi, saya kepingin tuh teman-teman bertahan sedikit lagi ya, karena pasti nanti setelah fase ketiga ini kita lanjut kemana? Ke fase ini lagi. Nah, sekarang kita kepingin lihat dulu, pengen tahu nih berakhir nih, si fase 3 ini berakhir terus mulai masuk ke fase 1 tuh ciri-cirinya seperti apa. Karena ini kan ada ya fase turun, berakhir, terus mulai. Nah, ini yang akan kita sama-sama nunggu gitu ya teman-teman, kita sama-sama nunggu. Nah, tanda-tandanya yang pertama itu nanti selling pressure-nya melemah ya. Kalau di sini kan masih ya, terus selling pressure gitu ya masih ada. Nah, teman-teman mungkin bisa catat tanda-tandanya kalau market bottom itu, yang pertama selling pressure-nya melemah, terus yang kedua harganya masih turun tapi tekanan jualnya nggak sebesar sebelumnya. Nah, ini kita harus lihat volume ya. Terus tanda berikutnya big cap-nya stabil tapi nggak jatuh agresif lagi. Terus marketnya udah kebal sama bad news ya. Kayak ini kita lihat IHSG tuh buset deh, mau dihajar pakai news apalagi, dihajar satu turun, hajar satu turun lagi. Nah, ini kita akan ngelihat marketnya kebal sama bad news itu nanti ya, kalau market udah ciri-cirinya udah bottom. Dan kalau kita mau lihat di chart, ciri-ciri berikutnya adalah sideways di chart ya. Nah, saya pengen ceritain dulu nih sebelum sampai ke sini. Saya kepingin ceritain dulu yang ini. Sorry, bukan yang ini. Mana tadi? Ini ya. Nih, yang ini dulu ya. Pengen ceritain yang ini. Oke. Kelihatan ya. Nah, pada saat nanti di fase akumulasi nih teman-teman, pada saat di fase akumulasi yang ini, itu tuh harganya masih rendah ya, harganya masih rendah, masih tertekan gitu ya. Tapi smart money diam-diam itu udah mulai beli. Smart money diam-diam sudah mulai beli. Terus sentimen di publik itu masih pesimis ya, masih takut. Sekarang kayak gitu sih ya teman-teman ya. Oh ya, trust apa nih, saya pengen lihat ya nanti request sahamnya belakangan ya. Saya ngejelasin materi ini sebentar aja ya teman-teman, karena kita tuh udah ada sampai di sini, mau mulai ke sini. Nah,
supaya teman-teman bertahan sedikit gitu ya, bertahan sedikit di market gitu ya. Saya sembari liatin, nanti teman-teman ketik lagi ya apa yang mau diiniin sahamnya, saya bacain ini sebentar ya. Jadi ciri-ciri yang ada di sini nanti, sentimen yang ada di publik itu masih pesimis dan kita tuh masih pada takut gitu ya. Volume perdagangan juga masih sepi dan rendah. Berita ekonomi itu masih buruk, tapi harga mulai tidak turun lebih dalam. Iya, rupiah melemah. Nah, ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan sama-sama mantau. Berita tuh masih buruk. Ya kan? Sekarang juga berita masih buruk. Tapi harga mulai tidak turun lebih dalam. Nah, itu adalah bagian kita, analisa teknikal untuk memantau chart nanti. Kalau harga mulai tidak turun lebih dalam, itu udah mulai masuk tanda-tanda di sini. Oke? Lalu sideways ya. Sideways mulai gradual upward. Sekarang belum ada yang gradual upward. Kita berharap sideways-nya dulu deh ya. Sekarang belum ada yang sideways. Ya kalau kita lihat mostly itu belum ada yang sideways. Nah, ini kalau ada di sini. Nanti ya, begitu ini keluar kan pindah nih ke sini. Nah, apa yang terjadi di fase markup atau partisipasi publik ya? Harganya naik signifikan. Nah, nanti nih di sini nih harga mulai pada lari ya. Hijau berita udah mulai membaik, laporan keuangan positif, publik sama retail udah mulai entry, volumenya meningkat, trennya naik dan jelas teridentifikasi. Nah, berarti kalau dari chart nanti mulai terbentuk higher high higher low ya. Ini adalah fase terpanjang. Oke? Nih, teman-teman. Nih. Oke? Jadi nanti nih akan ada gini lagi. Ini adalah fase terpanjang ya. Ini markup, public partisipasi ya. Nah, nanti akan ketemu lagi yang kayak gini. Ini adalah fase yang namanya euforia. Oke, ini fase euforia. Di sini harga udah sangat tinggi. Ingat di bulan Januari waktu semua orang ngebahas tentang emas. Ingat emas tuh gila-gilaan naiknya. Ingat euforia. Semua orang pada ngomongin emas, bahkan yang tadinya kagak ngomong emas pada ngomongin emas gitu ya. Valuasinya udah mahal ya. Terus beritanya, berita bagus-bagus banget di sini ya. Tapi harganya udah nggak bisa naik. Jadi beritanya bagus tapi harganya mulai di situ-situ aja. Terus volumenya sangat tinggi tapi harga mulai nggak stabil, volatilitas dua arah. Smart money mulai diam-diam keluar ya, jual ke publik yang antusias. Terus trennya mulai flat. Nah, kalau kita udah bicara tren di situ analis teknikal mulai ngelihat apa yang ada di chart gitu ya. Ada false breakout. Terus itu sebenarnya kesempatan buat teman-teman untuk take profit ya, atau kalau yang masuknya telat di pucuk ya bisa cut loss gitu ya. Nah, ini udah sinyal bahaya di sini nih. Ya, di sini harus pakai teknikal ngelihatnya. Ini euforia. Dan fase ini nanti distribusi. Ya di sini harganya masih di atas, masih di puncak, tapi dia udah mulai nggak bisa naik gitu ya. Kalau di chart itu di situ mulai terbentuk pola-pola chart pattern ya, bearish chart pattern ya. Terus smart money mulai melepas posisi secara bertahap. Sentimen masih optimis, masih bagus, banyak yang beli di pucuk. Volumenya mulai nggak konsisten, volatilitas tinggi di sini ya. Terus banyak yang anggap kalau posisi ini cuman koreksi wajar. Tanda reversal udah ada tapi publik nggak sadar dan masuk ke sini markdown, gap down. Oke, nih di sini ya. Kita lihat kalau pakai ini chart, saya pakai yang daily. Di sini. Deng, tiba-tiba gap down. Apa yang tadi dibacain di sini sudah terlihat ya. Ini ada diukur pakai Fibonacci, ada chart pattern, gabung-gabung lah semuanya gitu ya. Tiba-tiba di sini gap down ya. Harga turun tajam dan konsisten. Ini udah mulai fase markdown. Berita ekonomi mulai memburuk ya, ada PHK, resesi, publik panik pada cut loss, volumenya tinggi, ini semua pada panik selling ya. Ini pada sakit kepala di bulan Januari. Terus trennya downtrend, bikin lower high lower low, kepercayaan pada market runtuh. Fasenya bisa lama dan menyakitkan. Iya, kita udah ngelewatin ini. Lama dan menyakitkan dari bulan Maret sampai bulan Mei, lama dan menyakitkan. Lalu kita masuk lagi ke fase yang terakhir, yang ini ya. Fase 3, panik, despair. Harga udah sangat rendah ya. Banyak yang di bawah nilai wajar ya.
Orang-orang pada nyerah, retail mulai pada cut loss, sentimen negatif, pada putus asa. Ya nggak sih? Gitu ya, pada putus asa, berasa banget ya, pada putus asa. Terus beritanya sangat jelek dan tapi di sini harga nggak turun lebih dalam. Jadi sama ya kayak di sini. Beritanya jelek tapi harga nggak turun lebih dalam. Jadi kuncinya harga nggak turun lebih dalam. Volumenya masih tinggi tapi mulai melandai. Jadi yang tadi panic selling tapi udah mulai mengecil volumenya. Smart money diam-diam mulai akum. Dan ini adalah awal dari bull market gitu ya. Nah, kenapa smart money masuk pada saat retailnya takut? Karena dia lihat valuasi sahamnya mulai menarik. Ya, mungkin teman-teman bisa coba bantu lihat dari fundamental, ya kan? Valuasi harus lihat di situ. Terus kenapa smart money yang kedua masuk pada saat retail takut? Kan retailnya pada panic selling, berarti kan likuiditas meningkat. Nah, itu dia bisa akumulasi banyak. Jadi smart money itu fokus pada value dan siklus, bukan pada emosi. Nah, kalau ngomong soal smart money, teman-teman, saya udah pernah bahas juga minggu kemarin yang untuk detect smart money pakai tools dari si iPod itu yang kemarin saya lihat ya. Jadi nah kayak gini teman-teman. Jadi kita kan di sini belum melihat ya, walau di sini Fibonacci udah ngukur di 5887, 59 lah mostly ya di sini nih udah mau deket. Nah tadi ciri jadi dari fase yang bear di sini. Mana ya tadi gambarnya, ini ya, nih. Ini fase ini dan fase ini tuh nyambung. Gitu ya teman-teman, ini tuh nyambung. Ya. Nah, kita ada di sini. Kita belum melandai. Semoga kita menanti yang melandai. Oke, jadi itu yang bisa diharapkan, visual yang teman-teman bisa harapkan nanti di saham yang teman-teman pegang. Masing-masing buka aja gitu ya. Saya mulai lihat scroll di sini ya. Andre Pelor beli 3.000, 2.500, silakan, itu strategi yang teman-teman bisa pakai. BBRI sekarang good to buy atau enggak? Kita pakai contoh ya BBRI. Ini tadi kan teman-teman tadi saya udah bacakan ya penjelasannya. Jadi nanti yang itu kamu bisa lihat gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat ke di sini di link ID, linknya saya, linknya ini ada di bio IG saya. Kamu nanti lihat di sini saya udah bikin gitu ya. Identifikasi perpindahan fase dengan price action dan volume, strategi entry exit berdasarkan perpindahan fase. Nanti kamu coba klik aja, lihat di situ ya. Sekarang coba kita lihat BBRI. Nih. Ingat ya, ciri-cirinya tadi, ingat ketika market sudah bottom, harga masih turun, tekanan jual tidak sebesar sebelumnya ya. Sideways yang ada di chart. Oke. Jadi kalau fase akumulasi harganya masih rendah dan tertekan. Oke. Sideways gradual upward. Nah, ini belum kelihatan sideways, tapi kita bisa lihat BBRI ini sudah tertahan di 3040. Jadi, kalau misalnya Vivi tanya Bang BRI masuk sekarang good to buy atau enggak? Vivi, jadi kalau kamu mau spekulasi, berarti kalau kamu sekarang beli, berarti kamu spekulasi. Kenapa? Karena di sini supportnya tuh belum confirm dia rebound gitu ya, belum confirm. Jadi kalau misalnya kamu beli, kalau dia reboundnya ke sini, tapi kalau turun masih ada di bawah di sini. Tapi saya nih di sini hitungan saya kemarin sih di 2940 ya, di sini nih tuh seturun-turunnya gitu ya. Jadi kalau saya hanya bisa ngasih lihat bahwa yang kan saham banyak dong, saya nggak bisa ngebacain satu persatu semuanya, tapi clue-nya tadi tanda-tanda market bottom itu ada 5 tanda, itu udah saya bacain di depan. Nah kamu bisa cek di chart masing-masing saham itu seperti apa bentukannya ya. Ini saya zoom. Oke. Ini it's better. Kenapa? Karena dia udah nggak bikin low lebih rendah, dia tertahan di sini gitu. Jadi
Semisalnya kamu mau beli di yang bentukannya seperti ini, kamu lihat ini ada supportnya, taruhlah di 2990, di 3000. Jadi kalau kamu beli di sini, berarti kamu tuh lagi masih mengambil posisi spekulatif buy gitu ya. Kecuali dia udah balik arah, nah itu udah confirm gitu. Nah kalau belum confirm berarti masih spek buy. Nah apakah ini udah bottom, tanda-tanda bottom sih sideways. Nah ini kan belum sideways gitu ya. Jadi saya kepingin teman-teman VVPP ini ngerti ini, karena kalau nanti pas marketnya jalan, kamu tahu what to expect, apa yang kamu bisa lihat. Misalnya bukan BBRI, misalnya yang lain, apa ya, tadi ada yang ngomong apa sih bank yang lain, atau yang lain, Antam ya, nih tadi JANI, Antam. Kita sama-sama lihat contohnya gitu ya. Jadi teman-teman, nah coba yang kayak gini nih. Oke, ini kan weekly ya. Ini kalau kita lihat, ini kan masih turun ya, tapi dia udah tertahan ini, dia udah tertahan 2780 nih. Oke, ini kan supportnya si Antam itu dari sejak tahun Juni 2025 gitu. Jadi sama, kalau kamu mau beli berarti ini masih spek buy. Kamu siap-siap kalau dia turun lagi ya 2560, berarti kamu harus kombinasikan dengan money management. Jadi jangan all in gitu, setahap demi setahap gitu ya. Jadi kayak gini ya, ingat 5 tanda market bottom ya. Kalau pakai news, sidewaysnya udah kebal, marketnya udah kebal sama news gitu ya, sama bad news. Sidewaysnya di chart. Nah ini di chart belum kelihatan sideways. Nah big cap itu stabil, tidak jatuh agresif. Jadi kamu pantau big cap juga buat barometer gitu ya. Kita lihat contoh sekarang Bank Mandiri, teman-teman. Nih di sini ya, BMRI. Oke. Semua ini udah mendekati area support sebelumnya. Bank Mandiri itu di Oktober 2025 supportnya di 4040. Kemarin Jumat dia itu sempat low-nya itu di 4150, low-nya 4040 sama gitu. Jadi memang udah ngeri-ngeri sedep. Tapi ini udah di area support. Kalau kamu mau spek buy, ya kamu tahu resikonya gitu ya. Tahu resikonya. Jadi saya ngejelasin sikonnya kayak gini, nanti resikonya kamu tahu. Kalau sampai dia turun lagi, si Bank Mandiri ada di 3850. Kenapa? 3850 ini adalah target dari double top BMRI. Memang targetnya ada di 3850, tapi di Oktober itu dia udah tertahan sih di 4000. Jadi kita bisa lihat BMRI ya di weekly. BMRI lihat ya. Oh, ada yang bilang, oh berarti ini double bottom. No. Nanti dulu. Kalau yang namanya bicara soal chart pattern, kita harus tunggu yang namanya konfirmasi. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita bisa lihat bila ada rebound dari Bank Mandiri, maka rebound berarti kan dia naik ke sini. Maka target pertamanya di sini Fibo 4670 5325 gitu. Yang mau trading silakan, tapi tahu resikonya bahwa kalau dia masih turun lagi, resikonya di 3850, 3500, 3040 gitu ya. Jadi teman-teman ngerti gitu. Resikonya ini kan kita masih turun nih. Kamu mau masuk? Ya silakan kalau kamu mau masuk, tapi kamu tahu kalau sampai dia turun lagi masih ada di sini. Kalau kamu mau beli spek buy, silakan atur money management. Nah, kalau dia rebound kira-kira di sini. Apakah nanti di sini dia naik lagi? Ya lihat aja dulu setahap demi setahap. Bagusnya sih kalau naik lagi dia jadi double bottom. Angan-angan ya double bottom. Kan dia naik lagi nih ke area sini lagi. Ya tapi kita step by. Ini kenapa begini nih gambarannya? Bingung nih. Ya ampun. Nah, kepencet apakah ini? Ya gitu deh kira-kira. Pencet ya. Gitu ya teman-teman. Bentar. Oke. Ini ya tadi nih untuk Bank Mandiri. Ya. Oke, sebentar. Leave saya. Udah ya, ini contoh. Oke. Nah, saya sekarang scroll ke bawah. Fundamental ekonomi Indonesia, iya Arfan. Presiden betul, tapi
kalau market udah bottom ya, sekali lagi market kebal sama bad news, kira-kira begitu. Itu tanda, salah satu tanda tadi market sudah bottom ya. Oke. Support kuatnya atau minor ya, kalau lagi kayak gini kita lihat yang support kuat gitu ya teman-teman. Jadi itu penjelasan saya. Untuk ini pun sudah ada kontennya nih teman-teman, ini udah ada kontennya di IG saya pernah bahas. Coba deh tolong diperhatiin dan tahan sedikit lagi ya. Kita memang lagi ada di sini, tahan sedikit lagi, sabar ya. Saya nggak tahu, nggak bisa bilang oh pasti ini enggak, kita lihat sama-sama aja deh ya. Tahan di sini, ini kita udah nyampe sini nih ya, hopefully ya udah nyampe sini ya. Lihat big cap, oke, kita lihat big cap ya. Big capnya udah udah mulai stabil, hopefully. Lihat Bank Mandiri support di sini sekarang udah nyampe ya. Kita nggak tahu kalau besok gimana lagi gitu ya. Kemarin kan FTSE FTSE itu kan sudah ada rebalancing ke SSA gitu ya. Paling dia yang nanti akan kena. Kalau MSCI itu kan ya gimana, sadis ya, sadis banget ini. Tapi kalau di chart, di teknikal di sini kan udah ada pola double top. Nah kalau kayak gini targetnya masih jauh gitu ya. Ada yang DM ke saya di SSA menarik, aduh mohon maaf gitu ya. Kenapa? Ya kalau masih nyungsep kayak gini ya gimana. Duh ini kayak Superman masih terbang. Apalagi kemarin kan beritanya gitu ya, berarti kan akan unload gitu ya. Orang-orang yang punya ini ya targetnya masih di sini 13. Ini saya ngitung belum ngitung detail ya, tapi kalau pakai gambar kayak gini ada di 13. Ini itu udah yang target kedua. Ini DSSA, ini kan keluar ya dari FTSE gitu ya. Jadi teman-teman ya seperti gini. Sinyalnya yang tadi udah dijelasin, ini fase distribusi, fase ada euforia distribusi ya, seperti itu. Gitu sih ya teman-teman. Semoga penjelasan saya di 30 menit pertama bisa menolong teman-teman gitu untuk untuk nih ya, untuk bisa lebih bisa lebih sabar sedikit, kira-kira begitu ya. Oke, jangan lupa nanti bisa lihat di sini di link ID ya, mengidentifikasi. Ada satu lagi ini yang penting, karena kan kita mau masuk fase ini, tapi ini masih saya siapin. Jadi teman-teman itu dulu. Sekarang kita lihat saham-sahamnya, oke ya. Saya scroll. Iya, thank you Pak Daniel. Semoga bermanfaat ya. Jadi ya semoga teman-teman bisa ya bisa tahan sedikit gitu ya. Paripurna tanya Bumi average down sekarang. Itu strategi itu kamu atur sendiri gitu ya. Nah, saya hanya bisa nginiin analisanya, oke? Bumi, ini kita ngomong soal Bumi. Ya, jadi teman-teman mau averaging down pilihan ya. Kalau dilihat kan dia itu ya, trennya masih turun. Saya hanya bisa bilang secara analisa teknikal kalau dia rebound, target pertama di 198.214, terus baru 228. Nggak kelihatan. Ini ya Fibonya ya. Jadi ini adalah chart daily. Kemarin kan dia udah nyampe ya di area Fibonacci. Ini loh teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau berharap seperti gini untuk di saham-saham yang teman-teman punya, apakah ini fase akumulasi? Kita bisa mengharapkan yang pertama sideways dulu atau penurunannya tertahan. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di chart, mau nggak mau ya teman-teman harus lihat di chart kondisinya seperti ini gitu ya. Dan untuk Bumi, kalau besok dia melanjutkan penguatannya, Bumi area resisten pertama di 198, kemudian di 214. Itu dulu deh, 12, terakhir di 226. Apa yang terjadi setelah ini?
Kalau dia nggak bisa ya turun lagi, kira-kira gitu. Jadi skenarionya begitu dulu ya untuk bumi. IHSG masih tutup, kita nggak tahu Andi Sulaiman, IHSG masih harus tutup 58 atau enggak. Kemarin IHSG kan begini bentukannya ya. Saya buka dulu MA5. Nah kalau teman-teman lihat MA5 nih, teman-teman pakein deh di chartnya teman-teman nih, hari ini saya spill deh ya. Jadi kalau misalnya besok rebound, biasanya tuh dia akan ke MA5. MA5 ada di mana? MA5 kalau per candle yang kemarin itu MA5-nya di 6.300 gitu ya. Nah, sampai di sini oh ya, coba aja lihat dulu bisa nggak lewat. Jadi jangan jauh-jauh gitu ya. 1 2 R1 R2, resisten 1 resisten 2. Ya, oh ya, teman-teman yang di Happy Trade Faster hari Rabu, untuk materi yang tadi saya jelaskan, materi fase market, nanti saya ulang lagi untuk di kelas hari Rabu kalau ini ya ada yang masih kurang paham. Jadi apakah dia nutup di 5887? Maunya sih enggak. Jadi kita bisa berharap besok dia nggak bikin lower low. Andaikan dia bikin lower low, brace yourself 5887 di sini ya. Ini itu terendah waktu bulan April 2025 itu ada di 5882. Jadi level terendahnya ada di sana gitu teman-teman ya. Jadi ini udah mendekati area support. Kita berharap nih ya, kita berharap kayak begini nih. Ini pelajari, history repeat itself. Nah ini pelajari, yang kemarin waktu ini kan nggak ada bagus-bagus ini, nyesek kan tahun 2025 modelannya kayak gini. Nah nanti waktu harga mulai duduk di atas MA5, nah teman-teman mulai deh di situ ya. Oke, cara mantaunya begitu nih saya kasih lihat. Jadi nanti kalau pas market jalan, teman-teman buka chart sendiri, cara mantaunya kayak gitu ya. Kalau udah duduk tuh artinya dia kayak gini nih, naik di atas MA5 tuh. Nah gitu ya. Ini kan daily. Kalau kamu yang tradingnya mungkin lebih cepat ya buka chart intraday gitu. Ini saya pakai trading view, saya bayar datanya. Kalau teman-teman yang tradingnya lebih cepat ya harus modal bayar data ya teman-teman ya, intraday gitu. Nggak apa-apa, kita harus pakai uang yang halal untuk narik uang yang halal. Jadi jangan beli barang bajakan ya, jangan beli buku bajakan. Buku saya jangan dibajak ya, beli yang asli. Cuman 100.000, ikut grup Trade Faster juga cuman 50.000 gitu. Jadi itu prinsip-prinsip yang saya pegang dari dulu. Saya nggak mau pakai barang bajakan. Dari dulu juga bayar Ami Broker asli, data bayar. Ini Trading View data bayar, harus bayar ya bayar gitu. Kalau saya sih pegangannya gitu ya. Oke, tadi udah nanya bumi, udah ya, IHSG kayak gitu. Bui Mian, cuan DSSA. Tadi kan DSSA-nya kalau saya pribadi saya nggak mau buy untuk DSSA. Kenapa? Tadi kan udah dijelaskan ya, tadi udah dijelasin masih nyungsep gitu, target polanya masih di bawah. Jadi masing-masing sih, kalau saya sih nggak mau, tapi masing-masing kan beda. Kita punya risk, kita punya manajemen resikonya beda-beda. Kalau saya nggak mau gitu, saya yang pasti-pasti aja gitu ya. Tadi DSSA udah, kamu nanya cuan, kita lihat cuannya ya. Jadi ya beda-beda sih gitu. Nih, ini misalnya kamu mau ambil ya paling dia rebound ke MA5 nya. Ini kan 474 hijau, tapi ini masih kecil gitu. Kalau dia rebound paling MA5 terus 640 ya. Jadi teman-teman gini, ini kan downtrend nanti ada rebound, tapi kena resisten turun lagi. Beda sama reversal ya. Kalau reversal itu dia strukturnya bikin higher high higher low. Kalau rebound ya penguatannya hanya sementara. Penguatannya kemana? Dia akan mendekati area-area resisten terdekatnya gitu teman-teman. Nah ini MA5 aja dulu ya. Sejauh-jauhnya kalau cuan rebound 640, berikutnya ya ini tuh
ke dekat Fibonacci 990 gitu ya. Jadi kamu mau apa enggak, kamu ukur aja risk rewardnya. If it's okay for you, dan ya ambil. Kalau enggak, ya enggak lah. Kalau saya untuk RR-nya saya nggak cocok, ya saya nggak ambil gitu ya. Penjelasannya. Oke. Ya VP UT. Ntar ya, saya scroll. Oke, saya lihat UT ya, UNTR. Gini ya, kamu puyeng nih kalau ngelihat chart kebanyakan garis kan. Nah, saya simpel aja gini, nih. Kan gini. Ini kan gini ya, UT. Oke. Ini lihat, gampangnya lihat Fibo. Ya, makanya ya saya dibilangnya Fibo Princess. Gampangnya lihat Fibo ya, teman-teman nih. Ini kan ada lantai 30.000, 27.000, 24.000, 21.000. Cara saya ngejelasin ini nanti kamu pakai di chart yang lain. Kan saya ada grup, teman-teman ini ada grup yang free ya. Saya nggak semua grup bayar. Ini ada grup yang free. Nih, yang Lindali ini Fibo Princess grup asli, ini grup free. Kalau ini channel, ini free. Nah, kalau Happy Trade Faster bayar semangkok bakso. Ini yang kenapa bayar, karena tiap Rabu saya kasih Zoom di situ. Gitu. Ya biar teman-teman lebih spesifik ya. Nah, kamu kan bisa nanya nih di grup ini. Kamu kan bisa nanya chart. Nah, nanti kan teman-teman tinggal baca sendiri. Nah, cara bacanya gini. Ya. Sebenarnya ini udah ada juga sih di YouTube, saya juga ada. Nah ya. UT kemarin itu kan dia tertahan nih di area 24.000 nih, di Fibo ini 24.000 kan dia tertahan di bulan Januari dan rebound ya. Kemarin juga dia udah nyampe lagi di sini. Kalau UT-nya bisa ada rebound ya, dia akan tes 27. Tapi kalau dia nggak rebound ya dia akan turun ke 21475. Ini adalah support pertama di 24, 21 adalah support kedua. Masalahnya kalau dia jebol 21. Nah, ini saya belum ukur. 21 ini adalah support kuat dari tahun 2023. Jadi kita bisa lihat bahwa 21 ini adalah support kuatnya dari UT. Gitu ya. Nah, kemarin di sini baru tertahan tapi buying pressure belum kelihatan nih. Ya kalau besok ada ijo-ijo lah di sini mau bikin morning star or whatever, besok ada candlenya, bagusnya sih tutup di atas 24. Cakep nih kalau misal tutup di atas 24, yang mau trading bisa ambil trade ke sini, at least ke sini dulu gitu sih teman-teman ya. UT ya. Itu untuk UT. Jadi nanti bacanya kayak gitu ya. Cara bacanya gampang. Untuk Andi, Bumi, BRMS, Dewa. Bumi kan tadi udah ya. Aku kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain ya, bagi-bagi ya. Teman-teman yang lain yang mau nanya ya. Oke, saya scroll. Sulistyo AMMN. Oke ya, saya lihat AMMN. Ini satu yang dulu naiknya naik, Masya Allah, dulu naik tuh kayak nggak ada ini. Lihat AMMN, bayangin dari 1000 naik sampai ke sini, nggak kelihatan, sorry, naik sampai ke all time high nya 15.000, 1000 ke 15.000. Percayalah teman-teman, siklus ini nyata adanya. Mana tadi tuh gambar, hilang lagi ini ya. Siklus ini tuh nyata adanya ya. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu naik, ada waktu turun. Percayalah. Kita identifikasi ini sama identifikasi ini. Nah, si AMMN tuh. Ya kan? Fase bull, fase bear. Yang paling penting kita identifikasi ini. Nah, sekarang AMMN-nya balik lagi. Kan dia naik nih. Mulainya dari 1.700, sekarang dia balik lagi. Nih, sekarang 2.900, supportnya masih ada di 2230, 1795. Kalau ngelihat pola yang sekarang AMMN belum ada naga-naga, belum ada naga-naganya berhenti. Nih, ini sih udah mulai melandai gitu ya, tapi belum keluar. Buying pressure belum keluar gitu ya.
Kapan sih kita boleh lihat? Udah teman-teman pakai aja MA5 ya. At least kayak di sini. Ini pasti dia udah, saya buka ya MA5. Nah, tuh lihat. Ketika dia udah mulai duduk harga di atas MA5 ya udah boleh kalau mau riding. Sampai mana? Ya sampai halte terdekat kira-kira begitu. Ngerti kan ya teman-teman penjelasan saya? Semoga ngerti ya teman-teman ya. Oke, itu ya untuk AMMN ya. Jadi cara bacanya sama gitu ya. Cara bacanya sama teman-teman. Oke. Terus saya scroll. AMMN udah, saya sampai nggak nyatet ini saham apa-apa aja tadi yang dibacain ya. Coba apalagi nih, MTEK RS 389. Oke. Habis ini ingetin saya ke BCA karena tadi ngomong soal valuasi. Oke. MTEK begini ya. Kita lihat nih, teman-teman bisa lihat di sini Di sini ada Fibonacci channel. Oke? Kelihatan garisnya? Arahnya ke bawah. Oke. Nah, MTEK itu punya support itu di Desember 2024 itu ada di 500, sekarang 160 ya. Dia kemarin di bulan Maret kemarin itu tertahan di 660, sekarang juga di 660. Berarti kan ada di area support. Nah, tapi saat ini belum muncul buying pressure. Oke. Kalau misalnya besok dia menghijau, dia tidak turun lagi di bawah 660, ada potensi dia menguji penguatan, menguji 715. Ya, maksimal sampai 890 nih di sini. Tapi kalau besok masih turun ya, dia masih ada potensi tes 565 sampai 486 gitu untuk MTEK ya. Oke, sekarang kita ngomong BBCA. Tadi ada yang nanya ya, siapa ya BBCA ya. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat kan tadi poinnya ya. Ketika market lagi panik ya, harga saham itu udah sangat rendah. Jadi ciri-cirinya di fase ketiga waktu panik, harga saham sudah sangat rendah. Harganya di bawah nilai wajar. Nah, kamu cek nih BCA ya. BCA ini weekly loh. Ini weekly, teman-teman, ini weekly ya. Sekarang di 5.900 nih. Tertinggi 10.950. Ini perhatiin aja fibonya yang merah deh, yang gede-gede. Ya, 5.000 nih, 5750, 58 ini adalah area supportnya. Nah, BCA itu udah 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, sebulan berarti dia udah tertahan di 58. Tapi tekanan jualnya tuh masih gede untuk BCA. Jadi kalau teman-teman ngambil di sini ya spekulasi hitungannya. Berarti apa? Kalau melihat kayak gini berarti kita bisa, namanya spekulasi jangan all in kalau saya ya. Jadi bisa bertahap ya. Pelurunya jangan dihabisin. Nanti begitu dia duduk di atas MA5 tambah lagi. Ini kalau trading. Kalau mau investasi strateginya tentu berbeda. Apakah anak saya masih tetap yuk nabung saham? Masih di saham-saham yang memang udah dipilih gitu. Untuk dividen investing iya masih seperti itu ya. Puji Tuhannya di saat market merah kayak gini dividennya kan masuk gitu. Ya masih istilahnya masih ada penghasilan lah gitu ya. Nah, ini untuk BCA. Kalau kita lihat BCA tuh teman-teman lihat ya, ini pakai Fibo channel, jalurnya juga masih jalur turun. Kelihatan nggak? Tuh. Kelihatan? Ada garis-garis miringnya. Itu Fibo channel. Saya kerengin ya, pertebal. Bahasa apaan itu kerengin ya? Pertebal. Bingung nih gimana nebelinnya. Ya gitu deh pokoknya. Ya. Untuk BCA seperti itu penjelasannya. Jadi ya strateginya seperti itu. Nah, nanti saya ada tulis di link ID. Coba teman-teman baca aja ya. Oke. Waktunya tinggal dikit lagi. Nggak
apa enggak? BMRI tadi udah, Linus tadi itu dijadikan contoh kalau nggak salah. BMRI more or less kayak begitu ya. By the way, ini kan big caps, jadi ingat salah satu tanda market bottom, big capsnya udah stabil. Jadi kita tungguin aja nih para big caps ini stabil, nggak jatuh agresif lagi ya. Market kebal sama bad news. Oke, jadi teman-teman, ciri-ciri itu jangan dilupain ya teman-teman. Tadi di pertama, pokoknya kalau yang ketinggalan kamu nonton rekamannya, kamu catat aja 5 poin situ. Ini ada yang nanya Ratu C3 apa sih, C blue ya, Ratu. Coba ya kita lihat Ratu nih. Oke, Ratu kayak begini. Saya perbarui dulu. Nah, seperti ini. Oke. Ratu 3890 ini adalah area support dia di tahun 2025. Berarti nih, teman-teman kalau ngelihat bentukannya si Ratu, ceritanya kayak gini ya. Ci, ini apakah head and shoulder? Kalau kita mau miring begini. Nih, ini gambar aja ya. Head and shoulder begini. Gini. Oke. Kebayang? 1, 2, 3. Berarti ini kan ada di area support ya. Support horizontal, support sloping pun 3890 adalah supportnya dari Ratu. Artinya ini area yang perlu diwaspadai. Either dia rebound, kalau rebound kemana 5825, 7175, atau dia breakdown. Kalau breakdown, dia akan tes di mana supportnya 1435. Ini adalah chart weekly. Gitu ya untuk C blue Ratu. Jadi saya beli apa enggak? Balik lagi jawabannya itu kamu iniin sendiri. Kita lihat sekarang di daily. Dia ada bullish harami. Oke. Si Ratu ada bullish harami. Jadi kemarin muncul buying pressure, oke? Kapan dia disebut terkonfirmasi? Ketika dia ditutup di atas 4.700. Kemana? Target reboundnya yang pertama 4770, 5825, oke? Ya, tuh. Jadi pas 4540, terus 4570 itu adalah area dari konfirmasi si bullish harami. Gitu. Nih, nanti kalau lagi kayak gini, posisinya kayak gini, nah teman-teman tahu, ya udahlah bolehlah aku masuk dia. Nih, saya paling demen yang modelnya gini. Ya, dikasih lihat, dikasih waktu untuk pelan-pelan naik kereta. Jangan lupa turun kalau udah naik, ya. At least di halte pertama, di resisten terdekat pertama, yaitu ya teman-teman kombinasin aja nanti nih. Ini kan ada Fibo 1, 2. Gitu ya, ini untuk tadi yang tanya Ratu gitu. Oke, teman-teman, Pak Hendrali hari Rabu jangan lupa ikut di Happy Trade Faster. Kita lihat terakhir Pegas ya. Nih, oke. Ini kan udah yang tinggal Pegas tuh, tinggal kepalanya duduk aja di atas MA5 ya untuk Pegas. Resistennya di mana? Resisten pertama 1985. Dia udah bertahan nih si Pegas di 1790. Nah, jadi kalau teman-teman mau bikin trading plan bisa buy if close di atas MA5, stop lossnya ya di bawah support ini, R1-nya di 1985, RD2 di 2070. Ini Pak Hendrali untuk Pegas. Kalau mau bikin trading plan kira-kira kayak begitu ya. Ya, suka lupa, jangan lupa ya, hari Rabu nanti kita bahas yang kalau tadi Bapak ketinggalan tentang fase market ini. Nanti ikut ya hari Rabu untuk teman-teman yang ada di grup Happy Trade Faster. Kalau mau join, teman-teman tinggal ke bio IG saya, di link ID di situ ada yang kayak gini ya. Nih tuh,
ya, penjelasannya juga ada. Oke. Sampai di sini dulu penjelasannya teman-teman. Abis ini saya langsung upload ke YouTube. Teman-teman please sabar sedikit IHSG ya. Kita berharap dia jadi support di sini, jadi sideways, terus semoga keadaannya jadi lebih baik ya. Kita udah jauh banget tersiksa dari Januari di fase markdown, terus di fase panik. Mudah-mudahan market udah kebal dan sebentar lagi kita ketemu bottom ya. Oke, jangan lupa dicatat 5 tanda-tanda market bottom. See you di IG Live minggu depan. Selamat malam semuanya. Sama-sama.